Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Syekh Siti Jenar bagian kedua. Misteri tentang kisah Syekh Siti Jenar seolah-olah selalu menarik untuk diulas. Terlebih lagi jika keberadaan Syekh Siti Jenar dikaitkan dengan pemahaman konsep ketuhanannya yang dianggap menyimpang dari pemahaman 9 wali atau wali songo. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan dari Rasulullah. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar, Sayyid Hasan Ali, bin Sayyid Soli bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Han bin Sayyid Abdul Malik Asmat Han bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Khali Kasam bin Sayyid Alwi Sohib Baitu Jubair bin Sayyid Muhammad Maula Esh Saumah bin Sayyid Alwi Al-Muktakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Nakib bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar Asy-Syadik bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asis Syahid bin Sayyidah Fatimah As-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Soli di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Sayyid Soli, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Soli, ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Soli beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon Sayyid Soli menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan. Sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Marifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Al-Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim, sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah, dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. 2. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi, dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab, untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. 3. Sayyid Kahfi, dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan, untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. 4. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Jafar Al-Bilali, dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib, untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar Muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Marifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab Et-Tawasin karya Al-Halaj, Kitab Et-Tajali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun. Dan belajar ilmu Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati, Ali Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah,
2002, halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing, punika det, sajatosipun inggih pancen manungsa dara alit kemawon, griya ing dusun lemah bang. Adapun diceritakan kalau lemah bang, Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab degen rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. 2. Ajaran Manunggaling Kawulo Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat, fana, wal bako. Fana, wal bako, sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawulo Gusti. Istilah fana, wal bako, merupakan ajaran tauhid, yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun ila wajahu, artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana, wal bako, tauhid Qur'ani dan tauhid syari. 3. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam kitab Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati, bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir, Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. 4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar, dibunuh oleh Wali Songo, dan mayatnya berubah menjadi anjing. Ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon. Setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. 5. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong. Tidak memiliki literatur primer, cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi, agar kelihatan dahsyat, dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di Tanah Jawa. Padahal dalam kitab Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzun nasal wal haya'ah. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini hanyalah ulah penjajah Belanda, untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Nama Syekh Siti Jenar, untuk selanjutnya dalam cerita ini untuk lebih mudah kita sebut Jenar saja. Memang populer di kalangan kaum muslimin, khususnya orang Jawa. Dan lebih khusus lagi bagi para penganut kebatinan atau kejawen, dan sekaligus ia menjadi tokoh yang kontroversial. Pandangan orang Jawa yang beragama Islam pun terhadap tokoh ini cukup beragam, dari yang menerima sampai yang menolaknya. Di satu sisi tokoh Jenar dapat dianggap positif dalam meningkatkan jumlah pemeluk Islam, karena orang Jawa yang belum mau menerima agama Islam secara utuh seperti yang diajarkan Rasulullah yang dianggap ajaran itu telah bercampur dengan adat istiadat bangsa Arab, dan mereka mau menerima Islam seperti yang diajarkan Jenar. Di sisi lain, orang Jawa yang menerima dan meyakini Islam sebagai suatu sistem nilai yang utuh, maka mengamalkan Islam seperti Jenar mengandung resiko dianggap musyrik, bidah dan lain-lain. Di antara dua kutub ekstrim itu ada banyak ragam sikap masyarakat terhadap Jenar, sesuai dengan kadar keyakinan masing-masing terhadap Islam. Disinilah masalahnya, bahwa berbagai sikap itu sangat terkait dengan sumber rujukan yang digunakan untuk mengkritisi pemikiran dan ajaran Jenar. Dengan ungkapan lain, sumber-sumber tadi telah mempengaruhi pengetahuan bahkan kepercayaan masyarakat tentang sosok Jenar. Untuk itu bagaimana kita menggunakan sumber-sumber rujukan dan melakukan analisa kritis terhadapnya agar tidak langsung menolak atau membenarkan pemikiran dan ajaran Jenar secara sepihak.
Perlu ditegaskan di sini, bahwa di antara rujukan tersebut kebanyakan menunjukkan tentang adanya berbagai penyimpangan dan kesesatan pemikiran dan ajaran jenar. Kita kutip misalnya pernyataan Kiai Haji Mustofa Bisri dalam kata pengantar sejarah tanpa kepentingan untuk buku Agus Sunyoto, dan ditampilkan di dalam cover belakang buku ke-1 dan ke-2, bahwa buku-buku yang ditulis belakangan tentang tokoh kontroversial ini, sekadar menjelaskan sebab musabab mengapa Jenar dihukum mati. Para penulis umumnya hampir tidak pernah menerangkan pribadi Jenar sebagai seorang manusia yang beriman. Dalam cerita ini kita menggunakan dua buku sumber utama karya Agus Sunyoto sebanyak 7 jilid dan karya Muhammad Solihin, yakni Sufisme Syekh Siti Jenar, dan sumber-sumber rujukan lainnya. Di dalam kajian kitab Serat dan Suluk Siti Jenar justru menunjukkan sebaliknya, bahwa tokoh Jenar adalah sosok seorang yang beriman, manusiawi dan terhormat, lagi pula ajarannya tidak bertentangan dengan Islam, pemikiran maupun ajaran-ajarannya. Permasalahan di atas menjadi menarik untuk dikaji guna mendapatkan kebenaran pengetahuan sejarah secara lebih tepat. Dalam cerita ini sejumlah masalah akan dikaji, termasuk pemikiran dan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar, dan bagaimana pemikiran dan ajarannya tersebut dalam konteks kesejarahan ketika itu. Untuk mengetahui kisah sejarah Syekh Siti Jenar lebih lanjut, silahkan nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.